Hai Tribuners, selamat datang di program Smile, Senyum Milenial. Program ini kita akan membahas seputar gigi dan mulut bersama Nuri. Smile akan tayang setiap hari Selasa pukul 20 WITA di YouTube dan fanpage Facebook tribunpalu.com. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kuliah di kedokteran gigi. Untuk selengkapnya cek di YouTube tribunpalu.com ya. Episode kali ini bersama Dr. Gigi Angela Putri Bunga atau sering dipanggil Dr. Bunga yang sekarang berpraktek di Klinik Telemedica Health dan Dentizen Dental Kota Malang. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara merawat gigi yang baik dan benar. Untuk keterangan lebih lanjut, kita tanyakan langsung yuk ke Dr. Bunga. Halo, selamat malam dokter. Bagaimana kabarnya? Halo, baik, puji Tuhan. Kak Nuri gimana kabarnya? Iya, baik juga nih Kak. Oke. Langsung saja ke pembahasannya ya dokter. Apa saja sih Iya, dok yang perawatan diperlukan untuk merawat gigi biar sehat? untuk perawatan gigi sebenarnya yang paling sederhana yang bisa kita lakukan di rumah itu adalah sikat gigi. Tapi di sini sikat gigi ini yang harus diperhatikan adalah cara sikat gigi dan waktunya itu harus benar. Jadi dari waktunya sendiri itu minimal dilakukan 2 kali sehari, di mana waktunya itu adalah pagi setelah sarapan atau dan malam sebelum tidur. Itu minimal. Kemudian untuk cara sikat giginya ada banyak macam-macam, biasanya bergantung sama masalah yang ada di rongga mulut kita. Tapi normalnya itu biasanya cara sikat giginya adalah rolling. Jadi memutar dikombinasi dengan namanya modifikasi Stillman. Jadi agak sikat giginya diarahkan 45 derajat ke arah gusi, kemudian digosokkan dari arah gusi ke gigi. Seperti itu. Kemudian harus diperhatikan juga dari sikat giginya ini sesuaikan ukurannya dengan rongga mulut kita. Jadi tiap orang kan beda nih ukurannya. Terus bisa juga ditambahkan kalau sikat giginya ini yang ada bulu halusnya, itu lebih bagus. Dan yang paling terakhir itu pasta giginya. Perhatikan pasta giginya itu harus yang mengandung fluoride. Oh, Karena dia efektif untuk menurunkan resiko karies gigi. Jadi itu yang paling penting sih dari sikat gigi. Mungkin kalau yang kedua yang menurut saya paling penting selain sikat gigi adalah kontrol rutin ke dokter gigi. Jadi setiap 6 bulan sekali itu wajib kita periksakan kondisi rongga mulut kita supaya kita bisa mendeteksi secara dini. Kira-kira ada masalah apa sih di rongga mulut kita ini yang mungkin belum kita rasakan, belum ada keluhan. Tapi ternyata ada yang misalkan perlu ditambal, perlu di scaling, diambil cairan giginya gitu. Jadi perawatan gigi secara dasar sih seperti itu, 2 hal tersebut. oke. Terus selanjutnya nih dok, apa ada sih dok bahan alami buat merawat Mm-mm. gigi secara alami itu ada nggak sih? Kalau secara alami sebenarnya tidak terlalu apa ya diperlukan itu karena dari sikat gigi itu sudah sangat krusial, sudah sangat penting untuk merawat gigi kita untuk bebas dari karies gitu kan. Yang paling penting kan bebas dari lubang sebenarnya dan juga karang gigi. Nah, dari sikat gigi itu sebenarnya sudah cukup, tapi kalau misalkan tiap orang itu beda, ada yang dia itu memang secara apa ya, tidak disadari dia lebih gampang giginya tuh berlubang. Padahal saya ini dok, mungkin rajin sikat gigi, saya juga rajin periksa ke dokter gigi, tapi kok gigi saya banyak yang lubang terus ya dok. Nah, itu mungkin perlu ditingkatkan dari diet makanannya. Jadi mungkin bisa dikurangi makanan-makanan yang terlalu manis, kemudian terlalu asam, bersoda, kemudian juga bisa ditambahkan obat kumur di sini setelah sikat gigi. Karena sikat gigi sendiri itu kan dia melakukan pembersihannya secara mekanik ya. Dari obat kumur itu kita bisa mendapatkan efek kimiawinya. Jadi kalau misalkan dari sikat gigi itu kurang optimal, bisa ditambahkan dengan obat kumur di beberapa pasien yang memang resiko kariesnya tinggi atau gampang terbentuk karies. Seperti itu. Mungkin bisa juga kalau bahan alami, saya pernah tahu siwak yang Ya. digunakan beberapa orang, itu beberapa jurnal penelitian itu menunjukkan bahwa dia memang bisa digunakan karena dia mempunyai efek mekanik dan biologi tanpa perlu sikat gigi dan pasta gigi, hanya dari siwaknya saja itu bisa membantu membersihkan gigi kita. Gitu. Jadi dia punya efek antibakteri, kemudian dia juga bisa menstimulasi
sekresi saliva atau air liur, jadi juga punya efek yang pembersihan yang bagus berarti dari segi kandungannya. Tapi mungkin kalau dari saya pribadi sih, selama tidak ada alergi atau masalah dengan sikat gigi, lebih baik menggunakan sikat gigi dan pasta gigi yang biasa saja. Gitu. Terus ini dok, apa namanya, kalau kita ini tidak merawat gigi secara baik dan benar, itu apakah bisa beresiko apa aja sih dok? Kalau tidak merawat gigi dengan baik dan benar, ya resikonya pasti yang pertama lebih gampang terbentuk lubang ya, atau karies gigi. Jadi karies gigi itu kan terbentuk karena sisa makanan yang tidak diambil atau tidak dibersihkan secara efektif waktu kita sikat gigi. Nah, kalau kita tidak merawat dengan sikat gigi yang betul dan waktu yang tepat dan tidak kontrol ke dokter gigi, otomatis kan kita nggak bisa nih mendeteksi lubangnya. Jadi lubangnya itu pasti awalnya nggak terasa dulu, nggak ada keluhan, tapi lama-kelamaan semakin besar dan bisa menimbulkan rasa sakit. Nah, rasa sakitnya ini kalau sudah dalam kondisi lubang yang berat, dia bisa mengganggu kualitas hidup kita. Jadi kita pasti bisa ada keluhan, nggak bisa tidur. Pasien saya tuh banyak yang udah sakit gigi, akhirnya migrain, kemudian jadi nggak bisa makan, nggak mood makan. Akhirnya kalau nggak mood makan kan nutrisinya kurang. Kalau nutrisinya kurang bisa menimbulkan masalah lain, nggak cuma sakit giginya aja, bisa timbul sariawan, kemudian bisa semakin stres, akhirnya bekerja nggak fokus, jadi akan merembet ke hal-hal yang lain yang mempengaruhi kualitas hidup orang tersebut. Gitu. Oke. Berarti ini berlaku buat anak kecil juga ya dok? Iya, tentu saja. Oke. Berarti kita harus sering-sering melakukan gosok gigi. Iya, betul. Terus perlu nggak sih dok kita tuh rutin ke dokter gigi walaupun tadi dokter bilang kita nggak punya keluhan apapun, tapi kita wajib nggak sih dok ke dokter gigi selama 6 bulan sekali gitu? Iya, sebetulnya wajib. Karena yang namanya selain lubang kan ada masalah namanya karang gigi ya, yang paling umum dirasakan. Karang gigi ini dia tuh selalu terbentuk walaupun kita sudah sikat gigi. Gitu. Jadi tiap 6 bulan sekali itu direkomendasikan untuk ke dokter gigi, selain untuk cek, kontrol rutin, juga mengambil karang gigi yang sudah terbentuk gitu. Karena kalau sudah dalam bentuk karang, itu dia udah termineralisasi, udah keras, dia nggak akan bisa terambil dengan sikat gigi. Ataupun kita congkel sendiri juga tidak akan bersih, tidak akan terambil sempurna. Gitu. Jadi tujuannya ke dokter gigi selain kontrol rutin, itu juga kita cek karang giginya. Karena karang gigi ini dia tuh seperti benalu. Jadi dia memakan inangnya. Inangnya di sini adalah gigi dan tulang rahang kita. Jadi kalau karang giginya ini dibiarkan, nggak pernah ke dokter gigi, nggak pernah cek rutin, akhirnya karang gigi itu kan menggerogoti tulang. Nah, tulangnya kalau udah keropos, giginya akan nggak ada yang megang kan, akan goyang. Gitu. Berarti giginya bisa lepas gitu ya? Betul, tanpa lubang pun dia akan bisa lepas dengan sendirinya kalau sudah kondisi karang gigi yang parah. Seperti itu. Terus ini dok, mau tanya soal untuk mencegah kerusakan pada gigi itu bisa dilakukan apa aja ya dok? Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, sebenarnya kalau pencegahannya hanya dengan sikat gigi dan dari diet makanan kita, gitu. Kemudian harus cek ke dokter gigi, itu sih yang paling krusial. Terus bau mulut pada seseorang ini dok, itu biasanya disebabkan karena apa sih? Bau mulut. Iya. Kalau bau mulut ini bisa dari banyak hal penyebabnya. Yang pertama bisa dari lubang atau karies gigi. Dalam kondisi karies yang udah besar, itu kan biasanya giginya udah ada kavitasnya gitu ya, ada apa ya, gua warna hitam kehitaman. Nah, di situ kan berarti dia ada tempat untuk sisa makanan masuk. Bahkan bisa menumpuk di situ. Nah, kalau udah sisa makanan numpuk di situ, susah diambil dengan sikat gigi, pasti kan menjadi sarang kuman, menjadi sumber infeksi lokal. Nah, di situ pasti akan lebih banyak kontaminasi bakteri, di mana bakteri itu akan menghasilkan bau-bau yang nggak enak. Produk-produk bakteri itu pasti menimbulkan bau, side effect-nya adalah bau yang tidak enak atau kurang nyaman. Itu kalau dari karies ya. Terus bisa juga dari karang gigi. Karang gigi itu juga bisa menyebabkan keluhan bau mulut. Apalagi kalau udah
kondisi yang parah. Jadi karang gigi itu ada yang masih berwarna kekuningan, kemudian ada yang udah mulai agak coklat, ada juga yang udah berwarna kehitaman. Nah, itu menunjukkan sudah berapa lama karang itu ada di situ. Semakin lama dari situ, otomatis kan dia semakin banyak tertumpuk oleh bakteri dan juga sisa-sisa makanan ya, terakumulasi di situ. Ya, tentu saja akan menimbulkan bau yang tidak enak juga. Kemudian yang ketiga mungkin bisa juga dari manifestasi penyakit sistemik. Beberapa penyakit sistemik seperti diabetes, penyakit gula darah, itu bisa menimbulkan bau yang khas pada beberapa pasien. Jadi baunya itu akan berbeda dengan yang disebabkan oleh lubang atau karang gigi tadi. Gitu. Selain diabetes juga ada beberapa penyakit lain seperti gangguan pencernaan, kemudian mungkin ada penyakit ginjal, itu juga ada efek sampingnya atau manifestasinya di rongga mulut berupa bau mulut. Gitu. Terus kalau dari faktor genital gitu bisa nggak sih kayak faktor keturunan dari orang tua soal bau mulut itu bisa nurun ke anaknya gitu nggak sih dok? Kalau sepengetahuan saya, kalau misalkan bau mulut itu tidak bisa sih nurun. Tapi faktor penyebabnya mungkin bisa. Jadi kalau misalkan bau mulut kan selain dari karies, kemudian karang gigi, dan penyakit sistemik tadi, itu bisa juga karena kondisi mulut seseorang itu terlalu kering, atau salivanya, air liurnya itu kondisinya kental. Jadi viskositasnya itu berpengaruh. Kalau misalkan kondisinya kental, kemudian juga mulutnya itu jadi terasa kering, kurang hidrasi, itu akan lebih menimbulkan bau mulut yang lebih cepat dibandingkan orang normal. Orang normal kan juga pasti punya bau mulut. Tapi kan kalau misalnya dibersihkan, dia sikat gigi mungkin sudah langsung hilang. Nah, orang-orang yang dengan kondisi dari awalnya dia air liurnya konsistensinya seperti itu bisa menimbulkan bau mulut yang lebih mungkin bertahan lama dibandingkan orang yang normal. Seperti itu. Ini nih dok, kan banyak nih orang-orang kalau gosok gigi biasanya gusinya berdarah. Nah itu normal nggak sih dok kayak gitu? Gusi berdarah ya? Iya. Kalau gusi berdarah itu sebenarnya udah tanda kalau kita harus segera cek ke dokter gigi. Karena kalau gusi berdarah itu menunjukkan kalau dia tuh lagi ada keradangan. Kalau diagnosis dari kami itu namanya gingivitis. Jadi keradangan gusi yang penyebab utamanya adalah bakteri plak yang menempel biasanya di karang gigi. Gitu. Jadi kalau misalkan kondisi gusi yang normal itu dia pasti warnanya merah muda, pink, kemudian teksturnya itu dia kalau dilihat tuh seperti licin dan tidak bengkak, permukaannya datar seperti itu, dan waktu sikat gigi pun dengan cara yang benar ya, itu dia tidak akan berdarah. Kalau kondisi gusinya sikat gigi sudah berdarah, padahal mungkin saya cara sikat giginya sudah benar dok, tapi saya kok berdarah, apalagi kalau tiba-tiba lagi makan, mungkin lagi nonton TV, tiba-tiba gusinya berdarah. Nah, ini udah indikasi kalau dia ada karang gigi nih, ada yang perlu dibersihkan dan dicek ke dokter gigi. Begitu. Terus ini dok, kita berbicara soal mitos atau fakta yang sudah beredar di masyarakat. Mitos atau fakta yang pertama, apakah kalau kita sering mengunyah es batu, itu bisa merusak email pada gigi itu, benar nggak sih dok? Sebenarnya kalau misalkan ini kebiasaan yang dilakukan dalam jangka panjang memang sangat masuk akal ya, masuk akal untuk terjadi. Cuman secara literatur mungkin jurnal atau research-nya saya belum pernah baca secara detailnya. Cuman kalau misalkan dibayangkan memang kan permukaan es batu itu pasti keras. Ya. Kalau kita kebiasaan suka mengunyah, kan ada ya orang yang suka memang mengunyah es batu. Lama-kelamaan kan permukaan gigi yang sebenarnya dia berbentuk tonjol-tonjol, gigi geraham itu, pasti lama-lama bisa aus kan? Kalau terus dikikis dengan benda yang keras, apapun itu ya. Cuman di sini contohnya es batu. Lama-kelamaan bagian tonjol itu akan aus, di mana tonjol itu merupakan email gigi atau enamel. Nah, lama-kelamaan bisa ada resiko untuk patah juga. Karena enamel atau email gigi itu bagian gigi terluar yang paling kuat.
Kalau misalkan dia terkikis atau dia patah, otomatis resiko sakit di kemudian hari atau lubang itu akan lebih cepat terjadi. Jadi menurut saya bisa sih memang Oh, mengikis. berarti fakta ya dok ya itu? Iya. Oke. Terus mitos atau fakta yang kedua ini dok, Mm-mm. kalau kita terlalu sering menggosok gigi itu bisa memutihkan gigi atau enggak sih dok? Terlalu sering menggosok gigi. Kalau memutihkan mungkin nggak selalu ya, tergantung kondisinya. Kalau misalkan gini, giginya ini dirasa warnanya kuning, Ya. tapi waktu dicek ke dokter gigi nggak ada karang gigi, nggak ada plak yang menempel, sudah bersih karena sikat gigi rajin. Nah, berarti memang kondisi dari awal warna giginya adalah warna tersebut. Gitu. Jadi nggak semua orang itu terlahir dengan warna gigi yang putih. Gitu. Pasti ada shade tertentu yang dimiliki setiap orang. Jadi nggak semua orang akan terlahir dengan gigi yang berwarna putih. Kemudian kalau misalkan giginya dirasa dulu tidak sekuning ini, tapi kok sekarang kuning. Ternyata waktu dicek ke dokter gigi memang ada karang gigi. Nah, karang gigi atau dan juga plak kalau udah menempel di mana dia udah tebal banget, itu memang bisa menyebabkan warna giginya tuh jadi terlihat lebih kuning. Nah, waktu dibersihkan dengan gosok gigi, plak ini bisa hilang. Jadi bisa kembali warnanya seperti semula. Tapi kalau sudah dalam bentuk karang, yang saya bilang di awal tadi, udah keras, udah termineralisasi, itu nggak bisa. Jadi harus ke dokter gigi untuk dibersihkan. Untuk mitos atau fakta yang terakhir ini dok, benar nggak sih dok gigi manusia itu yang sehat itu berwarna putih bersih, itu benar nggak sih dok? Kalau saya pribadi menurut saya nggak selalu ya. Berarti itu mitos ya dokter? Iya, karena gigi tiap orang yang itu dari tadi saya bilang di awal, tiap orang kan beda. Sebenarnya belum tentu yang warnanya putih sehat di depan, waktu dia tersenyum, waktu disuruh buka mulut, gerahamnya ternyata bolong besar. Atau ada yang tinggal sisa akar. Yang mungkin kalau misalkan ditanya dia ada keluhan bau mulut. Nah ini berarti kondisi rongga mulutnya kan nggak sehat. Walaupun gigi depannya mungkin terlihat putih dan terlihat cerah gitu. Jadi menurut saya sih yang dapat dikatakan sehat itu adalah ketika gigi kita itu bebas karies, bebas lubang, kemudian lidahnya sehat, gusinya juga sehat, bebas dari plak dan juga karang gigi, itu baru dinamakan sehat, senyum sehat kalau saya bilang. Boleh nggak sih dok, yang terakhir itu dokter memberikan saran biar Tribuners ini mengerti gitu soal gigi yang sehat itu seperti apa gitu. Boleh ditekankan sekali lagi? Buat gigi yang sehat? Iya. Oke. Buat Tribuners, untuk gigi yang sehat itu adalah yang penting bebas karies. Jadi harus rajin gosok gigi minimal 2 kali sehari, rajin periksakan ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali, dan pastikan untuk selalu menjaga makanan dari yang manis-manis dan juga terlalu asam. Oke. Wah, ternyata pembahasan kali ini sangat ringan tapi bermanfaat sekali ya dokter. Jadi sekarang kita waktunya pamit Tribuners, semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Dokter Bunga atas waktunya. Iya, terima kasih juga Kak Nuri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.